sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Murianto Amin, SOS MSI, Rektor Universitas Sumatera Utara, yang pada hari ini diwakili oleh Profesor Dr. Muhammad Fidel Gani Siregar, MCAT Objin, Spesialis Objin, Subspesialis FER, Sekretaris Universitas Sumatera Utara. Yang terhormat Bapak Dr. Fadli SE MSI, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, sekaligus sebagai penguji luar komisi. Yang terhormat Ibu Profesor Alina SE MSI, PSD, AKCE, CME, CPE, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi dan selaku co-promotor. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ashar Maksum SE, MEC, AC, AK, CE, CME selaku promotor. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Badarudin MSI selaku co-promotor. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Iskandar Muda Damanik, SE, MSI, AK, CE, CRP, CSRA, CSRS, IPSAS, CPA, ASEAN CPA selaku dosen penguji. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Fahmi Natigor Nasution, SE, MAC, AK, CE, CME selaku dosen penguji. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Dian Anita Nuswantara, SE AK selaku penguji luar komisi. Yang terhormat Bapak Ibu para undangan sekalian yang saya hormati. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang terus saya melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada hari ini pada acara promosi dokter saya. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir dalam acara ini. Perkenankan saya mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Peran Implementasi Akuntansi Manajemen Lingkungan dalam Memediasi Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja Perusahaan Kelapa Sawit. Adapun yang menjadi latar belakang, berdasarkan fenomena di lapangan, perusahaan perkebunan sawit memiliki margin yang tinggi, tetapi memiliki keunikan di dalam masalahnya. Yang kedua, belum semua perusahaan perkebunan sawit di Sumatera Utara melaksanakan akuntansi manajemen lingkungan terkait ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil. Yang ketiga, kebijakan perusahaan untuk mewujudkan perkebunan sawit berkelanjutan belum maksimal. Berdasarkan penelitian terdahulu, yaitu peneliti dari Tambunan Kardinan Siregar Aksani 2011 menunjukkan bahwa kinerja perusahaan sawit di negara Malaysia semakin baik karena ada campur tangan dari pihak pemerintah. Yang kedua, dari peneliti Tandra 2021 dan Kali 2021, penelitian terkait dampak dari SSOP atau Roundtable on Sustainable Palm Oil terhadap kinerja perusahaan kelapa sawit Indonesia nyatakan tidak terdapat pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga, menurut peneliti Parkir 2018, ABC 2014 menyoroti pentingnya mengembangkan sikap positif antara karyawan dan manajer untuk mendorong praktek environmental management accounting di Australia. Praktek ramah lingkungan seperti environmental management accounting dapat digunakan sebagai keunggulan kompetitif yang mengarah pada pencapaian target kinerja. Maka rumusan masalah yang kita siapkan adalah pertama, kinerja perusahaan sawit sangat erat dengan perilaku pengambil keputusan setiap perusahaan terkait dengan isu negatif atas perusahaan tersebut. Yang kedua, kinerja perusahaan sawit sangat erat dengan penggunaan teknologi dalam setiap kegiatan perusahaan. Yang ketiga, sertifikasi atas produk yang dihasilkan atau sertifikasi berkelanjutan ISPO tidak diikuti oleh setiap perusahaan sawit. Dan yang keempat, sertifikasi keberlanjutan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, kinerja operasional, dan kinerja pasar perusahaan. Sehingga memberikan pandangan untuk pengelola perusahaan perkebunan kelapa sawit lebih mempertimbangkan untuk memperbaiki kondisi internal daripada mengikuti sertifikasi keberlanjutan RSPO. Maka akan disusunlah pertanyaan penelitian yang pertama, apakah perilaku individu pengambil keputusan mampu mempengaruhi kinerja perusahaan? Kedua, apakah penggunaan teknologi mampu mempengaruhi kinerja perusahaan? Yang ketiga, apakah implementasi akuntansi manajemen lingkungan mampu mempengaruhi kinerja perusahaan?
Keempat, apakah perilaku individu pengambil keputusan mampu mempengaruhi implementasi akuntansi manajemen lingkungan? Yang kelima, apakah penggunaan teknologi mampu mempengaruhi implementasi akuntansi manajemen lingkungan? Yang keenam, apakah perilaku individu pengambil keputusan mampu mempengaruhi kinerja perusahaan dengan implementasi akuntansi manajemen lingkungan sebagai variabel intervening? Berikutnya, apakah penggunaan teknologi mampu mempengaruhi kinerja perusahaan dengan implementasi akuntansi manajemen lingkungan sebagai variabel intervening? Adapun tujuan penelitian akan membuktikan secara empiris dan menganalisa 7 dari pertanyaan penelitian di atas. Yang berikutnya, adapun kontribusi penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah pertama secara praktis yang akan membantu para pengambil keputusan perusahaan dalam upaya bagaimana meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedua, adanya praktek perkebunan berkelanjutan dan aturan terkait ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil. Secara teoritis, yaitu terkait kepada implikasi atas teori legitimasi, kemudian terkait kepada implementasi akuntansi manajemen lingkungan, dan bagaimana proses pembentukan model dan teori yang mendukung kinerja perusahaan. Adapun kontribusi kebijakan terkait kepada pedoman keberlanjutan kelapa sawit dan mendukung bagaimana peraturan perundang-undangan atau ISPO dan penerapan ISPO di Indonesia. Kerangka penelitiannya ditampilkan. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis pertama, faktor keperilakuan individu berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua, faktor penggunaan teknologi berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga, implementasi akuntansi manajemen lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Yang keempat, faktor keperilakuan individu berpengaruh positif terhadap implementasi akuntansi manajemen lingkungan. Yang kelima, faktor penggunaan teknologi berpengaruh positif terhadap implementasi akuntansi manajemen lingkungan. Yang keenam, implementasi akuntansi manajemen lingkungan mampu memediasi pengaruh keperilakuan individu terhadap kinerja perusahaan. Yang berikutnya, implementasi akuntansi manajemen lingkungan mampu memediasi pengaruh penggunaan teknologi terhadap kinerja perusahaan. Nah, muncul yang kedelapan untuk menguji beda demokrasi dengan bunyi hipotesis pengaruh faktor keperilakuan individu, faktor penggunaan teknologi, implementasi akuntansi manajemen lingkungan terhadap kinerja perusahaan yang berbeda untuk tiap karakteristik demografi. Instrumen penelitiannya berdasarkan kuesioner, disusun berdasarkan indikator tiap variabel dengan teknik analisis SEM-PLS. Dan analisis statistik ini adalah analisis PET analisis yang menguji konstruk jalur apakah teruji secara empiris atau tidak. Selanjutnya, untuk mencari pengaruh langsung atau tidak langsung dengan menggunakan korelasi dan regresi, sehingga dapat diketahui untuk sampai pada variabel dependen terakhir harus melalui jalur langsung atau melalui jalur intervening. Berikutnya, definisi operasional yang kita pergunakan. Yang pertama, kinerja perusahaan dengan menggunakan dimensi balance scorecard. Kemudian yang kedua, faktor keperilakuan individu dengan berdasarkan dimensi dari teori offline behavior ada 4. Kemudian yang ketiga, penggunaan teknologi berdasarkan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology ada 4 dimensi. Dan yang terakhir, variabel akuntansi manajemen lingkungan, Information Management Accounting, dengan menggunakan dimensi ISPO, skema ISPO. Nah, hasil penelitian memberikan karakteristik responden berdasarkan jabatan, berdasarkan lama bekerja, pendidikan terakhir, berdasarkan usia, jenis kelamin, kemudian kelompok perusahaan, skala besar dan skala kecil, juga lokasi perusahaan yang ada di Sumatera Utara maupun yang di luar Sumatera Utara. Dan hasilnya memberikan tanggapan responden seperti yang ditampilkan. Maka dalam hasil penelitian dan pembahasannya menunjukkan dari sisi jabatan bahwasanya fungsi keuangan mendapatkan porsi dominan dalam pengisian, mengingat peran penting manajemen keuangan dalam mengelola anggaran, menyusun laporan keuangan, serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi akuntansi dan perpajakan. Demikian juga untuk pendidikan S1 dan S2 yang mencerminkan kapasitas intelektual, kemampuan analisis, serta kompetensi profesional yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan di perusahaan. Kemudian, dari sisi usia,
usia yang produktif, yaitu usia 30-40 tahun, ada sebanyak 57,1%, dan 41-50 tahun ada 35,6%, bersama-sama mencakup dari total responden, di mana menunjukkan bahwasanya tenaga kerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit didukung oleh sumber daya manusia yang berada pada puncak produktivitas. Kemudian, berikut adalah model penelitian. Hasil berdasarkan constructability dan validity, coefficient R-square, dan predictive relevance, dan uji goodness of fit. Maka simpulan yang diberikan, pertama, pengaruh faktor keperilakuan individu terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor keperilakuan individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor keperilakuan individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi akuntansi manajemen lingkungan. Yang ketiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Yang keempat, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penggunaan teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi akuntansi manajemen lingkungan. Yang kelima, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor implementasi akuntansi manajemen lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Yang keenam, hasil penelitian menunjukkan implementasi akuntansi manajemen lingkungan mampu memediasi faktor keperilakuan individu terhadap kinerja perusahaan. Yang ketujuh, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntansi manajemen lingkungan mampu memediasi pengaruh faktor penggunaan teknologi terhadap kinerja perusahaan. Yang kedelapan, berdasarkan hasil multi-group analisis MGE, seluruh jalur hubungan konstruksi tidak menunjukkan perbedaan signifikan. Salah satunya adalah berdasarkan dari lokasi antara perkebunan di Sumatera Utara dan di luar Sumatera Utara. Baik Bang, nanti biar dengan kita data nilai detail p-value-nya di atas 0,05 pada semua P. Hal ini mencakup hubungan faktor keperilakuan individu X1 terhadap akuntansi manajemen lingkungan dan kinerja perusahaan, faktor penggunaan teknologi X2 terhadap Z dan Y, serta hubungan Z dan Y. Dengan demikian, lokasi perkebunan tidak mempengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara konstruk dalam model, sehingga jalur struktural bersifat stabil dan konsisten di kedua grup. Implikasinya, strategi atau intervensi berbasis perilaku individu, penggunaan teknologi, dan implementasi akuntansi manajemen lingkungan dapat diterapkan secara universal tanpa perlu menyesuaikan lokasi, dan model yang digunakan dapat dianggap generalizable untuk berbagai lokasi perkebunan. Adapun keterbatasan dari penelitian ini adalah, pertama, data berdasarkan kuesioner berbasis persepsi responden. Yang kedua, variabel independen relatif sedikit untuk dapat memuji kinerja perusahaan sawit. Yang ketiga, implementasi akuntansi manajemen lingkungan di perusahaan responden bersifat kepatuhan administratif. Dan yang keempat, jumlah responden dapat diperluas terkait topik yang akan diteliti melalui MGE analisis, yaitu skala perusahaan yang besar dan skala perusahaan yang sedang. Maka novelty penelitian yang pertama, penelitian ini mengadaptasi konstruk implementasi akuntansi manajemen lingkungan khususnya untuk perusahaan tergabung dalam GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Selama ini implementasi akuntansi manajemen lingkungan lebih banyak digunakan dalam sektor industri, manufaktur, pertanian, pertambangan, atau perusahaan yang menggunakan sumber daya alam lainnya. Adaptasi ini memperluas penerapan good governance di bidang perkebunan sawit. Yang kedua, pendekatan pengukuran implementasi akuntansi manajemen lingkungan melalui sertifikasi ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil, yaitu mencerminkan penekanan pada aspek kepatuhan regulasi dalam perilaku individu pengusaha anggota GAPKI. Yang ketiga, penelitian ini menggabungkan construct first order dan second order dalam satu model konseptual berbasis SAM PLS. Penelitian ini juga memberikan pendekatan baru dalam menganalisis perbedaan persepsi dan pengaruh antar jalur melalui PLS, MGA, dan MIKOM. Terima kasih, Bapak Ibu yang terhormat. Demikianlah presentasi saya, dan selanjutnya saya kembalikan ke promotor. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Dimita Hemali.
Premasari Purba atas presentasi yang sudah disampaikan. Maka setelah itu kita akan masuk pada sesi ujian. Untuk itu, saudara agar bisa menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan oleh komisi pembimbing dan penguji luar komisi. Baiklah, untuk kesempatan pertama barangkali kita berikan dulu kehormatan kepada penguji yang berasal dari luar eh, universitas, yaitu Ibu Profesor Dr. Dian Anita Nuswantara SE MSc AK dari Universitas Negeri Surabaya. Dipersilakan, Bu. Terima kasih, Wajdan. Mohon izin, mohon maaf sekaligus mohon maaf apabila suara saya kurang terdengar jelas. Pertama-tama kami sampaikan selamat kepada Promovendus, tetapi juga kepada promotor dan kopromotor yang sudah mengantarkan Promovendus hingga di sini. Pertanyaan saya ada dua pertanyaan. Pertama, mengingat hasil dari MGA menunjukkan tidak ada perbedaan antara lokasi grup 1 di Sumatera Utara dengan grup di luar Sumatera Utara. Pertanyaan saya adalah bagaimana dengan lokasi di luar grup sampel tersebut, semisal di Malaysia? Apakah hasil Saya tak mendengar. Mudah-mudahan Prof. Vena bisa mendengar ya. digunakan? Kemudian pertanyaan hasil ini menjadi terima kasih kepada kami kembalikan kepada ketua sidang. Baik, saya nggak tahu apakah saudara Promovenda bisa menangkap pertanyaan karena tadi terputus-putus dia. Tapi kalau memang bisa, langsung saja dijawab saya pikir. Izin Prof, saya kurang mendengar jelas lengkap, Prof. Ya, Prof Dian, apakah memungkinkan untuk diulang kembali karena suaranya tadi terputus-putus memang beberapa kali. Baik, kami ulang kembali dengan menggunakan device tambah. Pertanyaan pertama, berdasarkan uji MTA, tadi Bu Dinita menyampaikan kalau tidak terdapat perbedaan antara grup Sumatera Utara dan sampel lain. Pertanyaan saya adalah, apakah hasil dapat juga diterapkan di luar kedua kelompok tersebut, semisal di perkebunan sawit di Malaysia? Pertanyaan kedua, terkait dengan kelemahan perbatasan yang disampaikan. Salah satunya adalah jumlah sampel yang disebutkan masih perlu ditambah. Mohon dapat disampaikan berapa rekomendasi agar penelitian dapat melakukan analisis penelitian dan lebih baik. Terima kasih pada kami kembalikan. Baik, silakan Prof. Apakah bisa didengar, Ibu Dinita? Baik, Prof. Saya mencoba mereka ya sekaligus untuk karena belum komplit secara jelas mungkin karena signal kali ya, Prof ya. Saya menjawab pertanyaan Profesor yang pertama. Kalau saya kurang atau keliru, mohon diberikan ini pengingat ya, Prof ya. Yang saya tangkap untuk hasil MGA analisis terkait dengan kelompok lokasi perusahaan, yang satu kelompok luar Sumatera, yang satu lagi di Sumatera, hasilnya adalah bahwasanya tidak terdapat perbedaan, baik itu pengaruh keperilakuan
pengaruh penggunaan teknologi, pengaruh implementasi akuntansi manajemen lingkungan terhadap kinerja perusahaan. Jadi, Izin baik betul, lokasinya. Bagaimana, Prof? Ya, betul pertanyaannya demikian, Bu. Jadi untuk hasil tersebut memberikan kesimpulan bahwasanya di setiap lokasi itu akan sama pengaruhnya dan itu dapat digeneralisasi untuk di setiap lokasi di perkebunan. Apakah demikian maksudnya, Prof? Maka Malaysia dapat menggunakan hasil penelitian itu. Saya ulang, apakah perkebunan di Malaysia juga dapat menggunakan penelitian hasil penelitian? Terima kasih. Izin Prof, saya tidak menjelas dengar. Apakah perusahaan di Malaysia bisa menggunakan itu? Baik Prof, izin menjawab. Karena ini merupakan suatu metode, yaitu metode untuk multi group analisis. Jadi setiap penelitian yang ingin melihat perbedaan uji beda demokratis itu pasti dimungkinkan untuk bisa kita pakai, karena dia sebagai alat uji analisis. Untuk data yang ada di Malaysia dengan yang ada di Indonesia, maksudnya seperti itu ya, Prof? Ya, lebih. Perbandingan antara beda antara perkebunan di Indonesia dengan perkebunan di Malaysia. Apakah seperti itu, Prof? Tidak, apakah dengan hasil ini dapat digeneralisasi juga untuk perkebunan di Malaysia? Gitu. Apakah bisa perkebunan di Malaysia menggunakan model yang dihasilkan dari penelitian itu? Begitu, Bu Dinta. Oh, baik Prof. Apakah bisa model yang saya pergunakan bisa diaplikasikan di perkebunan sawit di Malaysia, gitu Prof? Betul sekali, betul sekali. Baik, bisa Prof. Karena memang ini membutuhkan makin banyak kita mengerti untuk pengujian di masing-masing perkebunan dengan menggunakan berbagai metode, salah satunya uji multi group analysis, Prof, dengan menggunakan SAM-PLS, Prof. Jadi kita bisa membedakan dengan cara menentukan kelompok yang bisa membedakan, salah satunya bisa berdasarkan lokasi, bisa berdasarkan skala perusahaan, bisa juga berdasarkan jabatan yang berbeda dengan karakteristik demografi yang kita tentukan sendiri, Prof. Baik, terima kasih Ibu Dimita. Terima kasih pimpinan sidang. Saya rasa cukup. Baik, terima kasih Bu Prof. Dr. Dian Anita Nuswantara SMSI AK. Memang apa namanya, mohon maaf, apa namanya, jalurnya tidak begitu baik sehingga tidak semua pertanyaan-pertanyaan tadi bisa ditangkap dengan baik. Ya, baiklah, kita akan lanjutkan kepada penguji berikutnya, yaitu kepada Bapak Profesor Dr. Iskandar Muda Damanik, SE, MESI, AK, CE, CRP, CSRA, IPSAS, CPA, ASEAN CPA. Dipersilakan, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara diwakili oleh Sekretaris Universitas Sumatera Utara Bapak Profesor Dr. Fidel Ghani Siregar, kemudian Bapak Profesor Dr. Azhar Maksum MEC AK CE CME, kemudian Ibu Profesor Erlina SEMSI PhD AK CE CME, dan Bapak Profesor Dr. Badarudin MSI, dan juga Ibu Profesor Dr. Dian Anita dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, kepada saudara
Ibu Dimita Boru Purba. Nah, di sini saya mempertanyakan bahwasanya Ibu Dimita Boru Purba itu sudah banyak ya, atau juga sudah cukup kuat ya menganalisa atau juga mendapatkan sumber ya literatur terkait dengan indikator implementasi akuntansi manajemen lingkungan gitu ya. Nah, akan tetapi ketika ini ditanyakan kepada responden, tetapi menghasilkan nilai yang merah semua gitu kan. Auto loading sebelum eliminasinya merah ya. Itu IALM 1 sampai pada IALM 3 gitu kan. Dilanjutkan dengan IALM 4, 5 gitu kan. Sampai pada IALM 21, ILM 21 nah, sampai dengan ILM 22 dan juga menghasilkan RSPO yang warna merah gitu ya. Nah, jadi bagaimana ya dampaknya terhadap teori ya? Berarti kan gini, teorinya bahwasanya ILM itu ada 12 misalnya, tetapi yang dianggap valid hanya 5 gitu kan. Hal itu menunjukkan berarti kita banyak menunjukkan bahwasanya teori-teori itu tidak bisa dipraktikkan semuanya kan gitu ya. Nah, mohon penjelasan kepada Promopenda gitu ya, dampak dari warna merah tersebut ya, juga termasuk RSPO juga warna merah. Untuk itu saya kembalikan ISPO juga merah, construct reliability dan validity-nya ya. Dipersilakan. Terima kasih Bapak Profesor Iskandar Muda. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Profesor terkait dengan indikator implementasi akuntansi manajemen lingkungan. Dari yang saya lakukan, dimensi yang diberikan untuk implementasi akuntansi manajemen lingkungan terkait yang pertama yaitu skema dari ISPO dan bagaimana para responden memberikan respon tentang pelaksanaan implementasi akuntansi manajemen lingkungan. Apakah ada niat, apakah sudah menjalankan atau sama sekali belum. Nah, jadi keterkaitan dari jawaban setiap responden karena tidak semua yang terkait kepada ISPO, karena lebih ISPO ini ke bagian dari internal audit atau bagian SPI, di mana cakupan dari ISPO ini bila perusahaan sudah mengikuti ISPO atau sertifikasi untuk keberlanjutan, maka dalam perusahaan tersebut harus ada pengawasnya dan akan dilakukan selalu audit terhadap pelaksanaan ISPO tersebut. Karenanya jawaban yang responden berikan tidak semuanya memahami tentang konsep dari ISPO tersebut, Prof. Mungkin ini merupakan salah satu kelemahan dari penelitian saya yang menekankan tentang indikator akuntansi, implementasi akuntansi manajemen lingkungan lebih ke bagaimana pemahaman yang sebenarnya yang mereka secara akuntansi manajemen lingkungan yang mereka bisa pahami. Jadi tidak hanya memahami tentang konsep sertifikasi atas ISPO saja, Prof. Mekanisme dari ISPO yang harus mereka pahami. Jadi konsepnya adalah pelaksanaan dari ISPO tersebut tidak semua responden memahami dari pelaksanaan yang terjadi atau yang ada dilaksanakan oleh perusahaan tersebut. Demikian, Prof, yang bisa saya berikan jawabannya, Prof. Ya, berarti teorinya betul, tetapi responden yang menjawab gitu ya, tidak memahami ya. Ya, benar, Prof. Ya, baik. Jadi itu kelemahan memang. Baik, saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Sidang. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Bapak Profesor Dr. Iskandar Muda Damanik. Kita akan masuk kepada penguji berikutnya,
yaitu Bapak Profesor Dr. Fahmi Natigor Nasution, SE, MA, CC, AK, CA, CMA. Dipersilakan Pak Dr. Prof. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Pak Rektor yang diwakili oleh Prof. Fidel Gani Siregar, para promotor dan kopromotor, Prof. Azhar, Prof. Erlina, dan Prof. Badarudin, kemudian penguji luar, Prof. Dian, dan anggota penguji lainnya, Prof. Iskandar Muda, dan Dr. Fadli. Promovenda, Ibu Dimita Purba, suara saya jelas ya? Oke, pertanyaan saya kepada Promovenda, Yes, ada jelas, 3 Prof. pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama adalah melanjutkan apa yang sudah di brainstorming oleh penguji sebelumnya, ya. Di dalam kerangka penelitian ini, ya, Ibu Promovenda memberikan sentuhan, ya, bagaimana implementasi akuntansi manajemen lingkungan, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan saya, ya, dari hasil, ya, sejauh mana implementasi akuntansi manajemen lingkungan ini bisa dipertanggungjawabkan, ya, untuk objek penelitian, yaitu perusahaan kelapa sawit. Saya persilakan. Mohon izin, Prof. Saya tidak jelas menangkap suaranya, Prof. Oke, saya ulangi ya. Pertanyaan saya yang pertama, ini melanjutkan apa yang sudah dibahas oleh penguji sebelumnya berkaitan dengan implementasi akuntansi manajemen lingkungan. Nah, pertanyaan saya, sejauh mana implementasi akuntansi manajemen lingkungan ini dapat dipertanggungjawabkan ketika implementasinya itu dipergunakan kepada perusahaan-perusahaan perkebunan, khususnya di dalam objek riset ini adalah perusahaan kelapa sawit. Jelas, Ibu Promovenda? Jelas, Prof. Oke, dipersilakan. Izin saya memberikan jawaban, Prof. Implementasi akuntansi kepada sustainable dari perusahaan, di mana berisikan mekanisme prosedur yang harus dilaksanakan oleh setiap perkebunan sawit yang akan memberikan penilaian dan akan memberikan satu standar bahwasanya perusahaan tersebut memang melaksanakan standar yang mengindikasikan memperhatikan akuntansi lingkungan. Nah, terkait keberadaan perusahaan yang memang sudah melaksanakan ISPO dengan yang tidak akan terkait kepada bagaimana mereka melaksanakan perdagangan ataupun melaksanakan harga pada saat melakukan perdagangan, Prof. Jadi bagi yang sudah melaksanakan skema ISPO itu pasti akan diberikan lebih luas atau harga yang lebih baik daripada yang tidak memiliki skema ISPO. Dan memang untuk mendapatkan skema ISPO tersebut, perusahaan memang harus mengikuti beberapa persyaratan yang memang membutuhkan sesuatu kebijakan karena sifatnya adalah jangka panjang, termasuk bagaimana jangka waktu untuk mendapatkan ISPO, bagaimana juga biaya investasi yang harus dikeluarkan, bagaimana juga proses yang harus selalu dilakukan audit agar bisa tetap bisa mendapatkan skema ISPO tersebut, Prof. Jadi memang terkait kepada bagaimana perusahaan tersebut mengambil keputusan terkait dengan keberadaan mereka dan kebijakan atas
kaitannya dengan lingkungan, Prof. Oke, terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua, ya. Di dalam novelty penelitian, ya, salah satu yang Ibu Promovenda ajukan adalah pendekatan pengukuran daripada implementasi akuntansi manajemen lingkungan melalui sertifikasi ISPO. Ini bisa mencerminkan penekanan pada aspek kepatuhan regulasi dalam perilaku individu, pengusaha, anggota GAPKI. Kira-kira seperti itu ya. Nah, apakah bisa dielaborasi lebih lanjut apa maksud daripada novelty yang Ibu Promovenda ajukan ini? Dipersilakan. Baik, terima kasih, Prof. Jadi skema ISPO ini sudah merupakan suatu kebijakan dari pemerintah Indonesia, di mana sudah diwajibkan bagi semua yang terkait kepada perkebunan sawit, palm oil, dimulai dari tahun 2011 sudah diperkenalkan, sampai 2023 dikatakan itu sebagai mandatori. Tetapi pada faktanya, anggota GAPKI yang tergabung tidak semuanya mengikuti skema ISPO tersebut. Maka kita ingin mengetahui ada penyebab dari ketidakpatuhan untuk mengikuti skema tersebut. Apakah karena memang dampaknya tidak ada berpengaruh terhadap kinerja perusahaan atau memang ada faktor lain. Maka novelty ini mengangkat bahwasannya ingin memberikan suatu pandangan bahwasannya ISPO yang memang sudah menjadi suatu mandatori dari pemerintah sebagai dasar bahwasanya setiap perusahaan sawit hendaknya mempertimbangkan untuk kebijakan manajemen lingkungannya untuk tahap berkesinambungan atau sustainability palm oil-nya, maka bagaimanakah perilaku dari para pengusaha perkebunan sawit ini untuk bisa mengikuti atau patuh terhadap regulasi tersebut, Prof. Mungkin dengan cara satunya adalah dengan edukasi. Demikian, Prof, yang bisa saya berikan. Oke, terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan terakhir, pertanyaan yang ketiga, ya. Di dalam implikasi praktis, ya, ada pesan yang Ibu Promovenda sampaikan, ya, yaitu di dalam implementasi akuntansi manajemen lingkungan ini, perusahaan perlu memperkuat kapabilitas sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung agar akuntansi manajemen lingkungan ini dapat berfungsi sebagai instrumen strategis peningkatan kinerja perusahaan. Kira-kira seperti itu. Nah, secara khusus, apakah Ibu Promovenda bisa jelaskan ya bagaimana strategi yang perlu dimunculkan untuk meningkatkan kapabilitas SDM dan infrastruktur bagi perusahaan-perusahaan objek riset atau objek penelitiannya? Dipersilakan. Baik, terima kasih, Prof, atas pertanyaannya. Berkaitan dengan pertanyaan implikasi secara praktis akuntansi manajemen lingkungan, di mana kapabilitas sumber daya manusia memang sangat menentukan dalam hal pengambilan keputusan. Ada baiknya sumber daya manusia tersebut diberikan pemahaman bagaimana konsep akuntansi manajemen lingkungan yang baik yang akan mempertimbangkan kebijakan perusahaan untuk kesinambungan dari lingkungan untuk menjaga bagaimana supaya keberadaan dari perusahaan sawit secara khususnya itu benar-benar bisa menjaga norma ataupun standar yang menjaga lingkungan untuk masa depan, untuk jangka panjang. Nah, itu juga yang menjadi dasar dalam grand teori saya, yaitu legitimasi. Yang berikutnya,
secara strategi terkait apabila kesadaran dari para pengambil keputusan mendukung atau kapabilitasnya mereka itu mampu untuk bisa memahami konsep dari ISPO secara praktisnya, maka keputusan terkait yaitu kebutuhan tentang competitive advantage, yaitu infrastruktur yang mendukung, tentang teknologi yang memang terkait kepada ISPO. Mekanisme ISPO memang semuanya membutuhkan yang namanya keputusan terkait dengan teknologi, karena semua data terkait untuk izin untuk buka lahan dan seterusnya itu menggunakan sistem yang terpisah. Jadi implikasi praktis ini kita harapkan agar para pengambil keputusan memberikan pengetahuannya, memberikan dasar pengetahuan yang cukup untuk memahami tentang akuntansi manajemen lingkungan yang baik, agar pelaksanaan dari mekanisme ISPO itu dapat dijalankan dengan baik dan secara strategi akan dapat mendukung kinerja perusahaan secara berkesinambungan atau bersifat jangka panjang, Prof. Dan tentunya tetap mengharapkan memperhatikan lingkungan. Seperti yang kita tahu, untuk konsep dari perusahaan sawit ini masih ada isu negatif terkait bagaimana kalau seandainya kita ingin melakukan penjualan ke Eropa, itu masih harus melakukan negosiasi. Jadi terkait dengan keberadaan praktis ISPO, semoga ini bisa menjadi dasar bahwasannya setiap perusahaan kelapa sawit Indonesia boleh memiliki sertifikasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian Prof yang bisa saya berikan. Ya, terima kasih Ibu Promovenda. Saya rasa cukup. Saya kembalikan ke pimpinan sidang, Bapak Profesor Azhar Maksum. Baik, terima kasih Bapak Profesor Dr. Fahmi Natigor Nasution SE atas pertanyaan-pertanyaannya. Seluruh penguji itu sudah memberikan pertanyaan. Mungkin dari pembimbing ya, Bapak Profesor Dr. Badarudin MSc, ada yang mau disampaikan Pak? Kira-kira untuk tambahan kalau ada? Cukup. Apa saja yang kemarin guru masukan dari seminar hasil pikir itu ada di. Gimana Pak Prof, cukup ya? Cukup Prof, cukup. Baik, kalau demikian saya kira proses pelaksanaan ujian ini telah selesai karena pertanyaan-pertanyaan telah diajukan dan sudah dijawab oleh saudara Promovenda. Untuk itu pimpinan sidang saya kembalikan kepada saudara Sekretaris Universitas. Persilakan. Terima kasih Saudara Promotor Profesor Dr. Azhar Maksum SE, MSc AC AK CA CMA. Sidang ujian saya tangguhkan selama beberapa menit untuk memberi kesempatan kepada tim penguji menetapkan keputusan ujian. Promovenda diharapkan untuk meninggalkan ruangan Zoom meeting ini dan Ibu Bapak audiens sekalian dipersilakan menunggu di dalam video conference ini. Recording stopped.